Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Hanabel dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teori dasar musik. Apa itu musik? Dari beberapa referensi disebutkan sebagai berikut. Menurut KBBI, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Menurut M. Soeharto, dalam buku Kamus Musik, dijelaskan bahwa pengertian musik adalah pengungkapan melalui gagasan melalui bunyi yang unsur dasarnya berupa melodi, irama, dan harmoni dengan unsur pendukung berupa gagasan, sifat, warna, dan bunyi. Menurut saya sendiri, musik adalah serangkaian nada-nada dan suara yang biasa digunakan untuk mengekspresikan emosi manusia yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan suara. Unsur-unsur musik. Berikut unsur-unsur musik antara lain melodi, harmoni, ritme, irama, tempo, dinamika, birama, nada, notasi, tanda kunci atau clef, alterasi, dan timbre. Yang pertama ada melodi. Apa itu melodi? Melodi adalah susunan rangkaian nada bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan. Melodi sering terdiri dari satu atau lebih frasa musik atau motif dan biasanya diulang-ulang dalam lagu dalam berbagai bentuk. Yang kedua, harmoni. Apa itu harmoni? Harmoni ialah satu cara dalam mengkonstruksikan akor dan bagaimana akor-akor tersebut saling mengikuti satu dengan yang lain. Dalam pengertian harmoni secara luas, mengacu pada musik barat. Harmoni ialah ilmu yang mempelajari cara mengkombinasikan atau menyambungkan nada secara serentak sampai menjadi sebuah akor. Yang ketiga, ritme. Apa itu ritme? Ritme ialah merupakan irama yang dimana mengesankan gerak. Ritme adalah panjang pendeknya sebuah nada atau not. Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam tersebut digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Ritme memiliki tempo yang teratur, tetapi dapat memiliki bermacam-macam jenis. Yang keempat, irama. Irama adalah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar musik. Irama sebagai gerak teratur yang selalu mengikuti jalan melodi. Akan tetapi, irama akan tetap berjalan walaupun melodi berhenti. Irama memiliki fungsi yang sangat penting, karena irama digunakan untuk menentukan ketukan dalam sebuah lagu. Yang kelima, tempo. Apa itu tempo? Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah musik yang dimainkan. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom dan alat bernama keyboard. Salah satu penyebutan tempo adalah menggunakan beat per menit atau disingkat dengan BPM. Satuan BPM menggunakan angka untuk menandakan seberapa cepat sebuah lagu harus dimainkan. Dalam gambar tempo tersebut memiliki 120 tempo, yang artinya memiliki 120 ketikan dalam per menitnya. Berikut adalah istilah-istilah tempo. Largo lambat sekali, lento lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, presto cepat sekali, rubato berubah-ubah. Dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika adalah volume nada secara nyaring atau lembut. Dinamika biasanya digunakan oleh komposer untuk menunjukkan bagaimana perasaan yang terkandung di dalam sebuah komposisi. Apakah itu riang, sedih, datar, atau agresif. Berikut adalah tanda-tanda dinamika. Forte kuat,
fortissimo lebih kuat daripada F, forte fortissimo lebih kuat daripada FF, mezzo forte agak kuat atau kurang kuat daripada F, piano lembut, pianissimo lebih lembut daripada P, piano pianissimo lebih lembut daripada PP, mezzo piano agak lembut, crescendo makin lama makin kuat, decrescendo makin lama makin lembut, dan yang terakhir messa di voice, menjadi keras kemudian menjadi lembut dalam satu frase. Selanjutnya ada birama. Apa itu birama? Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Satu ruas birama ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal yang disebut dengan garis birama. Birama biasanya ditulis dalam pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4, dan lain-lain. Angka tersebut adalah penyebut yang menunjukkan nilai nada dalam suatu pukulan. Pada gambar birama di atas memiliki 4/4 birama, yang artinya birama tersebut terdiri dari 4 ketukan dan setiap hitungannya bernilai 1/4 dalam setiap birama. Contoh lagu yang menggunakan birama 4/4 antara lain Pulang Jumpa dari Aceh, Lapeh dari Sumatera Barat, Butet dari Tapanuli, dan Injit Semut dari Sumatera Utara. Berikutnya ada nada. Apa itu nada? Nada adalah suatu bunyi yang sifatnya beraturan, mempunyai frekuensi yang tunggal dan tertentu. Dalam kalimat lain, nada bisa diartikan sebagai suatu jenis bunyi yang mempunyai getaran yang sifatnya tetap per detiknya ataupun per frekuensinya. Selanjutnya ada notasi. Notasi adalah sistem penulisan lagu atau karya musik lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar yang melambangkan bunyi tersebut dituliskan dalam bentuk not balok sesuai dengan tinggi, rendah, dan sifat bunyi yang dilambangkan. Not balok mempunyai 2 tanda kunci, yaitu treble clef atau nada tinggi dan bass clef atau nada rendah. Notasi terbagi menjadi 3, antara lain notasi balok, notasi huruf, dan notasi angka. Berikutnya ada tanda clef atau tanda kunci. Tanda kunci terdiri dari 4, antara lain kunci C alto dan kunci C tenor, kunci G, dan kunci F. Tanda kunci adalah tanda yang ditulis pada awal para nada atau sangka nada. Tanda kunci berfungsi untuk menunjukkan letak nada. Yang pertama, kunci C. Kunci C digunakan untuk menuliskan nada sedang. Tanda kunci ini biasanya hanya digunakan untuk penulisan yang bersuara alto dan tenor, misalnya biola, alto, dan cello. Dari letak tanda kuncinya, pada garis para nada, tanda kunci C dibedakan menjadi 5. Karena letaknya yang dapat berpindah tempat, maka kunci C sering disebut dengan movable clef. Dan yang kedua, kunci F adalah kunci yang biasa digunakan untuk menuliskan nada-nada rendah. Maka kunci F disebut dengan kunci bass. Kunci F terletak di garis keempat pada garis para nada. Kunci F biasanya digunakan untuk suara-suara rendah seperti alto, tenor, dan bass. Lalu yang terakhir ada kunci G. Kunci G yang sekarang berbentuk seperti kepala biola. Kunci G disebut juga kunci biola karena kunci G digunakan untuk menuliskan nada-nada tinggi seperti sopran, mezzo-sopran, dan alto. Kunci G menunjukkan letak nada G pada garis kedua. Lalu berikutnya ada alterasi. Alterasi atau aksidental adalah perubahan tanda yang bersifat sementara. Berikut adalah macam-macam alterasi. Yang pertama ada tanda crash atau sharp, yang artinya menaikkan setengah nada dan diberi akhiran is. Yang kedua ada tanda molk atau flat, yang artinya menurunkan setengah nada dan diberi akhiran s. Dan yang ketiga ada tanda pugar
atau natural, mengembalikan setengah nada. Lalu keempat, ada dua tanda crash atau double sharp, yang artinya menaikkan satu nada diberi akhiran isis. Dan yang terakhir ada dua tanda mol atau double flat, yang artinya menurunkan satu nada dan diberi akhiran isis. Dan yang terakhir ada timbre. Apa itu timbre? Timbre adalah warna nada suara atau bunyi yang berbeda pada tiap-tiap vokal ataupun instrumennya. Timbre yang dihasilkan oleh alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup akan berbeda dengan timbre dari alat musik yang dimainkan dengan cara diketik. Meskipun kedua alat musik tersebut dimainkan pada nada yang sama, namun menghasilkan bunyi yang berbeda. Berikut adalah contoh dari timbre. I just try to conceal the truth for me and for Sekian you. presentasi dari saya. I'm still stuck on Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. I'm still falling for you.